Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada sore hari ini, materi saya selanjutnya yaitu tentang pendidikan dan IPE, interprofesional kesehatan, yang termasuk di dalam salah satu topik dari komunikasi keperawatan 2. Saya akan share materi tentang IPE. Baik. Materi kita hari ini tentang pendidikan, komunikasi, dan kerjasama interprofesi kesehatan atau IPE. Nah, mungkin semua mahasiswa pernah mendengar atau pernah membaca tentang interprofesi kesehatan atau yang disebut dengan IPE. Nah, IPE ini memang beberapa tahun terakhir ini menjadi suatu tren ya, tetapi memang belum semua institusi menerapkan IPE pada mahasiswanya karena terkait dengan beberapa kendala. Tapi sebagai informasi awalan, nanti kita akan belajar apa itu tentang IPE, kemudian tujuan IPE dan hambatan apa saja, kenapa kita tidak segera melaksanakan IPE. Baik, latar belakangnya dulu ya, karena terkait dengan tenaga kesehatan yang merupakan tenaga profesional yang memiliki tingkat keahlian dan pelayanan yang luas dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berfokus pada kesehatan pasien. Dan karena tenaga kesehatan itu mempunyai tuntutan yang besar untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu di era global seperti saat ini, maka diperlukan pelayanan bermutu yang diperoleh melalui praktik kolaborasi antar tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud di sini terdiri dari perawat, dokter, dokter gigi, bidan, apoteker, dietisin, kesehatan masyarakat. Kemudian ya, tenaga kesehatan ini mempunyai tuntutan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu di area global. Ya. Dan pelayanan kesehatan ini seringkali terjadi yang namanya tumpang tindih pada tindakan antar profesi yang diakibatkan karena kurangnya komunikasi antar tenaga kesehatan dalam bekerja sama di dalam timnya. Sebagai contoh, ya mungkin kita sering mendengar tindakan clubbing atau fisioterapi dada yang justru dilakukan bukan oleh perawat. Ya, fisioterapi dada kadang-kadang kita melihat banyak dilakukan oleh tenaga fisioterapis kita. Padahal kita sebagai seorang perawat itu merupakan salah satu tindakan murni ya, tindakan mandiri keperawatan yaitu clubbing. Ya, clubbing ada fisioterapi dada yang terdiri dari vibrasi, perkusi, postural drainase. Nah, itu merupakan tindakan mandiri keperawatan. Tetapi akhir-akhir ini memang keperawatan menjadi jarang melakukan tindakan-tindakan mandiri keperawatan dan lebih berfokus pada tindakan kolaborasi seperti injeksi, pemberian infus, kemudian pemberian obat, kemudian perawatan luka yang sebenarnya itu adalah tindakan kolaborasi dari kedokteran. Nah, kurangnya komunikasi ini akan membahayakan pasien dalam memberikan asuhan pelayanan yang bisa menyebabkan pasien terjatuh atau dalam keadaan bahaya. Selain itu, kurangnya komunikasi juga bisa menyebabkan terlambatnya proses pemberian pengobatan diagnosis dan terhadap pasien yang berpengaruh terhadap outcome pasien. Jadi misalnya harusnya pasien itu 3 hari sembuh, ya, tetapi karena kurang komunikasi antar pemberi pelayanan kesehatan, antar tenaga kesehatan, sehingga masa sembuhnya menjadi lebih lama, bisa menjadi 5 hari, 7 hari, atau bahkan lebih dari 1 minggu.
Nah, seorang mahasiswa itu harus mempunyai komunikasi yang baik ya, terutama di dalam berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Dan ini seharusnya sudah dimulai sejak tenaga kesehatan itu berawal di perkuliahan. Jadi memang idealnya IPE ini sudah berlangsung sejak masa perkuliahan. Ya, tentunya di dalam mata kuliah yang berkaitan dengan interprofesi profesional atau IPE ini. Kurangnya kemampuan berkomunikasi tersebut bisa terjadi karena tidak ada pelatihan atau pendidikan penerapan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Jadi memang untuk tenaga pengajar dari IPS sendiri harus pernah mengalami pelatihan atau mengalami pendidikan yang khusus mengajarkan tentang bagaimana menjalani atau melaksanakan IPE atau interprofesional kesehatan. Dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, ya kemampuan kolaborasi antar tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan. Dan sebagai salah satu strateginya untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi tersebut, ya melalui proses perubahan, proses pendidikan profesional yang kita laksanakan di kampus. Nah, metodenya ya, ini metode yang sekarang sering atau sedang tren yaitu namanya IPE atau Interprofessional Education. Ini menurut Liao Xiaozhu and Lau, kemudian Setio Winarso tahun 2011 ya, dan menurut Steak et al ya tahun 2014. Jadi sebenarnya ini IPE ini merupakan materi yang sangat lama ya. Jadi memang sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu sudah digalakkan. Tetapi memang belum semua sumber daya manusia dari masing-masing program studi itu memahami tentang IPE. Di Jogja sendiri beberapa institusi yang sudah menerapkan juga belum terlalu banyak ya, karena memang belum ada pelatihan tersendiri yang membahas tentang IPE. IPE merupakan bagian integral dari pembelajaran profesional kesehatan yang berfokus pada belajar dengan, dari, dan tentang sesama tenaga kesehatan untuk meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien. Sehingga mahasiswa keperawatan, mahasiswa kebidanan, mahasiswa kedokteran, mahasiswa gizi, mahasiswa kesehatan masyarakat itu bisa tahu bagaimana batasan masing-masing dari kewenangan program studinya. Jadi kita tidak akan saling berebutan terhadap kompetensinya atau kewenangan dari masing-masing tenaga kesehatan. Peserta didik dari beberapa profesi kesehatan belajar bersama dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien secara bersama-sama, melakukan kolaborasi pada tempat dan orang dengan tim yang sama di dalam lingkungan interprofesional. Dan model ini berfungsi untuk mempersiapkan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain dalam sistem kesehatan yang kompleks. Sehingga strategi pendidikan komunikasi melalui IPE antara perawat dengan dokter atau dengan tenaga kesehatan lain dapat membangun budaya komunikasi dan kolaborasi yang efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ya, kalau IPE ini sudah berjalan dengan baik ketika mahasiswa berada di bangku kuliah, diharapkan nanti ketika mereka terjun, baik itu dalam bentuk profesi ataupun di dunia kerja, mereka akan semakin matang dalam melakukan komunikasi. Tentu saja komunikasinya adalah komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasiennya. Nah, namun IPE ini banyak sekali hambatannya, banyak sekali tantangannya yang harus kita hadapi. Ya, apa saja tantangannya itu? Yang pertama, ya, dalam memberikan atau membangun budaya komunikasi
dan kolaborasi yang efektif dalam memberikan pelayanan kepada pasien, antara lain yang pertama ya, bahwa banyak sistem kesehatan di negara-negara di dunia yang sangat terfragmentasi dan pada akhirnya tidak mampu menyelesaikan masalah kesehatannya di negara itu sendiri. Jadi sudah disebutkan oleh WHO itu sendiri bahwa memang sistem-sistem kesehatan di banyak negara itu dia mempunyai kelompok-kelompok sendiri. Tapi dengan kelompok-kelompok sendiri itu membuat masalah kesehatannya tidak terselesaikan. Ya, artinya apa? Artinya memang membutuhkan kerjasama, koordinasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain supaya masalah tersebut terselesaikan. Ya, sebagai contoh, di suatu bangsa ada pasien yang mengalami post operasi apendisitis atau usus buntu. Namun seharusnya dalam waktu 5 hari pasien ini sudah baik ya, sudah membaik kondisinya, sudah membaik lukanya, sudah membaik kondisi umum pasiennya. Tetapi setelah dievaluasi dalam waktu 7 hari, kenapa pasiennya tidak juga membaik? Misalnya lukanya tidak cepat mengering, kemudian kondisi umum pasiennya juga nampak lemah, mungkin sering ada keluhan-keluhan nyeri hebat. Nah, inilah yang harus kita diskusikan, bukan hanya oleh dokter dan perawat seperti yang selama ini terjadi, tetapi itu harus kita diskusikan dengan tenaga kesehatan yang lain. Benar nggak dengan farmasisnya, yaitu memberi obatnya, benar nggak obatnya gitu ya. Kalau dilihat ditinjau dari ilmu farmasi, apakah obat yang pasiennya, jangan-jangan obat yang diberikan dalam bentuk antibiotik itu tidak cocok dengan pasiennya dalam kondisi kasuistik ya. Atau bisa saja dari nutrisinya. Selama ini pasien yang selesai apendisitis itu diberikan nutrisi yang banyak mengandung proteinnya. Seharusnya dalam waktu 3-5 hari pasiennya sudah mengalami kondisi yang membaik, kondisi lukanya bagus, kering, gitu. Apalagi dibantu dengan obat-obatan antibiotik yang semakin mempercepat kesembuhan lukanya. Nah, tetapi pada kondisi tertentu misalnya dia tidak juga membaik. Nah, perlu evaluasi tuh dari tenaga nutrisinya atau nutrisiannya tadi. Benar nggak kalau nutrisi yang didapatkan pada pasien tersebut memang sudah sesuai dengan rekomendasi. Atau siapa tahu pasiennya mengalami kurang energi protein sehingga memerlukan tambahan protein yang lebih banyak lagi daripada pasien-pasien pada umumnya. Nah, hal seperti inilah yang harusnya bisa didiskusikan antara tenaga kesehatan atau interprofesional. Namun hal ini disadari dengan cepat ya, karena permasalahan kesehatan sebenarnya banyak mencakup banyak aspek kehidupan. Dan untuk itu, untuk dapat memecahkan sebuah kasus, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan itu sendiri. Ya, tidak dapat dilakukan hanya dengan sistem unprofesional. Jadi memang harus dilakukan secara berkesinambungan, holistik, komprehensif dari semua sisi, dari semua tinjauan kesehatan. Kemudian juga ada beberapa hambatan yang harus kita hadapi. Ya, beberapa penelitian menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan IPE ini ya yang sangat sering terjadi adalah pada sistem pengorganisasian, pelaksanaan, komunikasi, budaya ataupun sikap dari para institusionalnya. Jadi kadang-kadang ya apalagi di dalam kampus ya, di kampus itu ada beberapa prodi. Ada prodi kesehatan masyarakat misalnya, ada prodi S1 keperawatan, ada prodi D3 kebidanan, S1 kebidanan, S1 administrasi rumah sakit, walaupun administrasi rumah sakit tidak bersentuhan langsung dengan pasien ya. Kemudian dalam pengorganisasiannya ini karena melibatkan beberapa
beberapa program studi, beberapa kebijakan, sehingga perlu juga adanya keseimbangan, kesesuaian, sinergisitas di dalam sebuah struktur organisasi juga. Jangan sampai misalnya Prodi A, oke, sudah mempunyai pengalaman di dalam menerapkan IPE, tetapi Prodi B belum pernah atau bahkan belum mendengar tentang bagaimana IPE. Nah, ini tentunya akan terjadi miskomunikasi atau bahkan ketidaksinergisan dalam pelaksanaan IPE. Karena bagaimanapun kegiatan IPE ini dikelola oleh masing-masing program studi. Dalam hal ini adalah kepala program studi. Jadi masing-masing kepala program studi harus mempunyai mapping, mempunyai jadwal, mempunyai tujuan, target, kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu apa saja. Ya, mulai dari pengorganisasian kompetensi, kapan pelaksanaannya, bagaimana cara melakukan komunikasinya, kemudian budaya dari IPE itu sendiri itu juga sangat penting untuk dipelajari oleh para pemangku pimpinan dari masing-masing program studi. Nah, sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Dan karena ini sebagai persiapan mahasiswa dan para praktisi yang nantinya akan diluluskan agar praktik kolaborasi antar profesi kesehatan itu bisa berjalan dengan baik dan bisa berfungsi untuk meningkatkan sistem pelayanan kesehatan. Nah, hambatan-hambatan yang sering muncul ya, yang pertama tentang peraturan akademik. Misalnya dalam hal bentuk jumlah SKS ya, karena setiap program studi itu mempunyai peraturan berapa jumlah SKS-nya. Misalnya yang prodi kebidanan cukup 2 SKS. Oh, ternyata prodi S1 keperawatan dia nggak cukup 2 SKS, dia 4 SKS. Kenapa? Karena perawat itu mempunyai kualitas yang lebih lama dengan pasien, harus berkecimpung dengan pasien dalam waktu 24 jam sehingga mempunyai beban SKS yang lebih banyak. Nah, ini tentu akan berbeda jika institusi atau program studi lain itu mempunyai jumlah SKS yang sedikit. Yang kedua, struktur penghargaan akademik. Nah, ini juga tidak semua pemangku jabatan itu mempunyai reward terhadap pelaksanaan bimbingan IPE ya, IPE akademik ini begitu, sehingga memang perlu keterbukaan wawasan dari masing-masing pimpinan dari program studinya. Kemudian yang ketiga, lahan praktek klinik. Lahan praktek klinik ini juga sangat terbatas ya. Tidak semua rumah sakit itu mempunyai atau mengizinkan mahasiswanya melakukan IPE gitu ya, karena terkait dengan beberapa peraturan yang berhubungan dengan kebijakan di rumah sakit, terbatasnya lokasi, kemudian sumber daya manusianya juga terbatas, kemudian bimbingan kepada mahasiswanya juga belum semua pembimbingnya juga bisa menguasai tentang IPE ini. Kemudian masalah komunikasi, nah ini juga penting ya, kadang-kadang pembimbing yang ada di lapangan maupun pembimbing yang ada di akademik itu mempunyai kualitas komunikasi yang sangat terbatas gitu ya, sehingga perlu dilakukan pemahaman-pemahaman yang lebih banyak lagi bagaimana pelaksanaan IPE ini. Jadi memang sebaiknya masalah komunikasi ini bisa diminimalkan dengan cara apa? Dengan cara melakukan pelatihan bersama-sama antara dosen pembimbing yang ada di akademik dengan pembimbing CI atau pembimbing klinik yang ada di rumah sakit. Kemudian mereka bersama-sama melakukan pelatihan tentang pelaksanaan IPE ini. Kemudian bagian kedisiplinan itu juga akan berpengaruh karena terkait dengan peraturan kebijakan yang ada di rumah sakit maupun di pendidikan, sehingga memang perlu diadanya persepsi dulu ya, kesepahaman dulu tentang langkah-langkah pelaksanaan terjadinya IPE ini. Bagian profesional juga sangat menentukan ya, banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak sepakat atau tidak sesuai antara satu program studi dengan program studi lainnya dengan alasan bahwa itu bukan profesi saya.
begitu. Itu bukan langkah saya, ini bukan ranah saya, ini ranahmu dan ini ranah saya. Nah, hal-hal seperti ini bisa mengganggu terjadinya IPE. Kemudian yang ketujuh yaitu proses evaluasi. Nah, evaluasi terjadinya IPE ini juga perlu dilakukan secara baik itu subjektif maupun objektif. Ya, pelaksanaan evaluasi ini bisa melalui observasi maupun dengan pertanyaan yang diberikan kepada mahasiswa maupun pembimbing CI dan pembimbing dari akademis. Kemudian selanjutnya pengembangan pengajar. Ini juga sangat penting ya, karena bagaimanapun dosen pembimbing yang ada di lahan maupun yang ada di kampus, dia harus mempunyai open minded terhadap mata kuliah IPE ini ya, atau materi tentang IPE ini. Sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan berlanjut ya, supaya pelaksanaan IPE ini berlangsung dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian sumber keuangan, jarak geografis juga sangat mempengaruhi terjadinya IPE ini. Karena apa ya? Untuk melakukan pelatihan IPE tentu memerlukan sumber keuangan yang banyak ya, karena kita harus memanggil tokoh-tokoh atau pakar-pakar yang ada di pusat tentang pelaksanaan IPE ini. Kemudian jarak geografis juga tentu sangat mempengaruhi pelaksanaan IPE ini. Ya, selanjutnya ya salah satu hambatannya juga karena kurangnya pengajar, kemudian interdisiplin yang sangat mengganggu egoisme dari masing-masing profesi itu juga penting. Kemudian kepemimpinan dan dukungan administrasi dari masing-masing institusi itu juga sangat menentukan terjadinya IPE. Kemudian tingkat kesiapan peserta didik. Nah, biasanya mahasiswa memang siap ya, dalam artian dia selalu antusias, semangat dalam menerima hal-hal baru termasuk pelaksanaan IPE ini. Saya yakin mahasiswa pasti akan penasaran ya setelah saya berikan materi tentang IPE ini, pasti akan merasa kepo begitu ya, mencari tahu tentang bagaimana proses pelaksanaan IPE ini. Kemudian berikutnya logistik, kekuatan tentang peraturan masing-masing institusi, promosinya, perhatian dan penghargaan dari masing-masing program studi itu juga perlu dilakukan. Ini masih dalam proses ya kalau di kampus kita, karena memang masih minimal sekali. Bagaimana dengan penghargaan, resistensinya, beasiswa ya, kemudian sistem penggajian dari masing-masing dosen atau masing-masing pengajar untuk memberikan materi tentang IPE, kemudian komitmen terhadap waktu. Nah, itu juga susah deh, karena menggabungkan beberapa program studi dalam waktu yang bersamaan itu juga tidak mudah. Perlu manajemen yang lebih baik lagi supaya tidak terjadi tabrakan waktunya misalnya, atau dengan pembimbingnya supaya tidak terjadi tabrakan waktu. Itu juga perlu dilakukan manajemen pengaturan waktu yang lebih baik. Nah, hambatan berikutnya kalau menurut Sedyo Winarso 2011, salah satu hambatan dalam penyelenggaraan IPE adalah ego ya, ego dari masing-masing profesi begitu ya. Jangankan kita besok ketika sudah bekerja ya, sekarang jadi mahasiswa pun pasti ada ya, sebagai mahasiswa. Ini profesi saya, ini saya S1 perawatan, saya sudah nurse. Oh enggak, saya S1 kebidanan gitu ya. Itu biasanya memang ego dari masing-masing profesi, merasa dirinya ini ranah saya, ini kompetensi saya, ini wewenang saya, misalnya seperti itu. Dan itulah yang menyebabkan kadang-kadang IPE itu tidak berjalan dengan baik ya, karena ego, karena gengsi, karena merasa lebih tinggi daripada program studi lain, atau merasa lebih berjasa pada berhasil atau tidaknya suatu penyakit. Nah, ini yang berbahaya. Maka harus ada dulu merendam ego masing-masing tenaga kesehatan ya. Kalau kita sebagai mahasiswa yang meredam ego dari masing-masing program studi itu penting. Kemudian adanya kurikulum yang berbeda, peraturan kampus yang berbeda dari setiap program studi,
ya, kemudian juga fasilitas dan konsep pembelajarannya yang juga belum terlalu jelas dari tingkat pusat, sehingga juga setiap institusi baru meraba-raba bagaimana terjadinya konsep yang mau seperti apa sih gitu ya. IPE itu yang mau seperti apa itu juga terlalu masih umum ya, jadi belum terlalu terang bagaimana proses pembelajaran IPE ini. Kemudian kekaburan identitas dan peran dari masing-masing profesi tadi saya sebutkan. Apalagi dokter dengan bidan begitu ya. Dokter spesialis kandungan dengan bidan S1 misalnya, itu juga timbul ego dari masing-masing profesi. Oh enggak, saya cuma ini kok. Oh, ini kan ranahnya dokter spesialis kandungan misalnya. Oh enggak, ini kebidanan juga bisa lah. Kalau begitu apa bedanya S1 bidan dengan dokter spesialis kandungan atau dengan perawat maternitas misalnya, kalau sama-sama menolong persalinan normal begitu kan. Nah, ini yang perlu digodok lagi, yang perlu dimatangkan lagi di tingkat kebijakan pusat ya. Kemudian belum adanya kejelasan payung hukum tiap profesi kesehatan. Nah, ini juga penting ya, karena kita memang belum ada yang melandasi payung hukumnya dari tiap-tiap kompetensi, wewenang tiap kesehatan. Kemudian budayanya juga masih tidak enakan mungkin dengan profesi kesehatan yang saya nggak enak lah kalau mau ini gitu. Karena bagaimanapun kita tetap saling membutuhkan satu tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan yang lain. Kemudian kemampuan bekerja sama secara antar profesi itu tidak muncul begitu saja, tetapi harus dibentuk, dilatih sejak dini, mulai dari tahap awal perkuliahan, agar mahasiswa mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Selanjutnya, ya, dalam dunia kesehatan, IPE dapat terwujud apabila para mahasiswa dari berbagai program studi itu bisa saling berdiskusi bersama mengenai konsep pelayanan kesehatan dan bagaimana kualitasnya dapat ditingkatkan demi kepentingan masyarakat luas. Jadi memang perlu ada pembahasan bersama ya antara satu program studi dengan program studi yang lain, tentunya ya ini dengan strata yang sama ya, misalnya S1 bidan dengan S1 keperawatan, D3 bidan dengan D3 keperawatan, dengan S1 misalnya gizi dengan S1 kedokteran, dengan S1 keperawatan, S1 farmasi. Nah, itu bisa melakukan diskusi tentang bagaimana meningkatkan sistem pelayanan kesehatan. Nah, secara spesifik, IPE ini dapat dimanfaatkan untuk membahas isu-isu kesehatan maupun kasus tertentu yang terjadi di masyarakat, serta melalui diskusi pada mahasiswa tersebut akan ditemukan solusi-solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan secara efektif dan efisien. Ya, tentu hal ini terkait dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Jadi misalnya isu-isu yang terjadi sekarang tuh apa ya, tentang isu kesehatan, oh tentang BPJS gitu ya, karena isunya BPJS itu tidak lagi ada kelas-kelas ya, tidak ada kelas 1, 2, 3, semuanya sama gitu kan. Nah harusnya isu-isu seperti ini kita bahas nih antara mahasiswa S1 keperawatan, mahasiswa S1 kebidanan, mahasiswa S1 kedokteran misalnya, atau mahasiswa S1 farmasi gitu yang membahas bagaimana kalau BPJS itu tidak dilandaskan pada kelas-kelas, tetapi disamaratakan gitu ya, mau kaya mau miskin semuanya sama gitu. Nah kita bahas tuh supaya ditemukan ide-ide baru ya yang dapat digunakan secara efektif dan efisien. Jadi masyarakatnya tidak merasa ditipu, juga masyarakat yang yang miskin maupun yang kaya itu bisa saling menguntungkan gitu ya. Jadi kalau misalnya masyarakat yang tidak mampu kok tidak mampu bayar, oh mungkin masyarakat yang kaya ini bisa memberikan subsidi gitu ya, subsidi silang gitu ya, sehingga karena tidak semua orang kan juga sakit ya, jadinya bisa saling membantu antara yang si kaya dan si miskin ini. Kemudian yang kaya mungkin dia tidak akan memanfaatkan BPJS-nya, digunakan untuk yang
warga kurang mampu saja, yang kaya-kaya udahlah tetaplah apa namanya di rumah sakitnya misalnya harus opnam ya berarti harus membayar mandiri saja gitu. Itu bisa menjadi solusi ya tergantung dari diskusi dari masing-masing IPE tersebut, bagaimana solusinya, kemudian itu bisa menjadi rekomendasi untuk apa pimpinan supaya terjadi perbaikan di fasilitas kesehatannya. Ya, penerapan IPE ini diharapkan dapat membuka mata masing-masing profesi ya untuk menyadari bahwa dalam proses pelayanan kesehatan seseorang itu menjadi sehat bukan karena jasa dari salah satu profesi saja, tetapi merupakan kerjasama, kontribusi ya, kekompakan, kesulitan dari semua profesi kesehatan yang terintegrasi. Ya, jadi jangan pernah merasa kita bahwa hanya dari dokter dan perawat saja yang paling berjasa. Dokter ngobati, perawat merawat, merawat dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak. Ya, tetapi ini merupakan kontribusi dari setiap profesi kesehatan. Nah, kalau menurut Kurt Lewin dan di dalam bukunya Hidayat mengungkapkan bahwa seseorang yang akan berubah harus mempunyai konsep tentang perubahan yang tercantum dalam tahap proses perubahan agar perubahan tersebut menjadi terarah dan mencapai tujuan yang ada. Ini tahap-tahap dari berubah. Yang pertama, ya tahap pencairan atau unfreezing yang merupakan tahap awal. Nah, kondisi ini merupakan kondisi pertama kali yang muncul ya dalam menerima stimulus gitu ya. Jadi memang untuk berubah ya dari nggak ada IPE menjadi IPE ya harus di unfreezing dulu atau dicairkan, di stimulus dulu apakah nanti IPE itu bisa mempengaruhi sikap dari masing-masing tenaga kesehatan. Kemudian selanjutnya Walkito mengungkapkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ya salah satunya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan si individu tersebut. Sedangkan faktor eksternal ya stimulus atau lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Ini sama-sama saling mempengaruhi proses terjadinya perubahan individu tersebut. Sikap ya dapat diartikan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek tertentu. Dan sikap di sini adalah maksudnya sikap dosen yang positif terhadap IPE dan mendorong untuk berperilaku mendukung sistem IPE yang baru. Karena memang beberapa dosen memang tidak terbiasa ya dengan adanya IPE ini atau bahkan merasa asing dengan IPE. Kadang-kadang ada pikiran kenapa sih harus pakai IP? Udah deh kita bekerja masing-masing aja gitu. Padahal tidak, sekarang dunianya sudah berubah ya dengan teori perubahan tadi. Dosen harus mempunyai sikap yang positif, sikap yang mendukung terhadap terjadinya IPE ini. Kemudian selain mendukung juga harus diarahkan pada pergerakan ke arah tertentu. Ya, kalau dosen yang baik ya dia akan mendukung terjadinya proses berubah ini. Ya, artinya proses untuk terjadinya IPE di program studinya. Ya, karena kita tahu mungkin tidak semua dosen akan mendukung terjadinya program IPE ini. Ada orang yang apaan sih gitu ya, nggak jelas, apaan sih belum jelas gitu ya. Tapi kalau dosen yang open minded, dia terbuka terhadap ilmu pengetahuan, dia akan oh ayo silahkan kita lakukan IPE ini gitu ya, bergerak dia move ya, bergerak untuk melaksanakan IPE ini. Dan tahap terakhir namanya freezing, yaitu ketika telah tercapai tingkat atau tahapan yang baru. Proses pencapaian yang baru ini perlu dipertahankan ya, dan perlu terdapat upaya untuk mempertahankan ke arah perubahan yang dicapai. Jadi kalau dosennya sudah menerima terjadinya IPE, kemudian pelan-pelan menerapkan IPE kepada mahasiswanya, nah nanti dia akan mencapai suatu kondisi tertentu. Oh, ternyata IPE itu ada manfaatnya ya. Apa itu manfaatnya?
oh mahasiswa saya bisa melakukan komunikasi dengan baik antar profesi kesehatan. Jadi bukan hanya dengan teman sesama perawatnya saja atau teman satu kelasnya saja, tapi dia bisa berargumen, bisa berdiskusi dengan teman-teman yang di luar tim dari keperawatan. Nah, dari situ akan nampak nih kualitasnya. Kualitas prodi keperawatan itu seperti apa ya? Kualitas prodi S1 kebidanan itu seperti apa ya? Akan nampak di sini. Gitu ya. Dah kalau sudah ada bentuknya barulah biasanya hal-hal semacam ini akan dipertahankan karena tahu bahwa oh ternyata manfaatnya adalah mahasiswa mampu berdiskusi dengan baik dengan tim kesehatan yang lain. Nah, kalau sudah terjadi tahapan terakhir ini, maka baik mahasiswa maupun dosennya akan terintegrasi dan melakukan pergerakan karena apa? Merasakan ada manfaat dari pembelajaran dari IPE. Dan harapannya nanti ketika dia sebagai mahasiswa sudah menguasai bagaimana berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain, nah nanti di dunia kerja dia tidak akan gagap lagi, dia akan lebih luas, akan siap skillnya, akan siap kemampuannya dalam melakukan komunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi tidak emosional, lebih pintar membawa diri, lebih pintar berargumen, tidak mutungan kalau terjadi perbedaan pendapat. Itu juga perlu dilakukan pembelajaran dari sejak awal perkuliahan. Ya, saya rasa materi saya cukup itu tentang IPE. Silahkan Anda bisa memberikan pertanyaan ataupun komentar dari materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.